Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswi. Sebelumnya salam sehat, salam profit ya buat teman-teman. Selamat yang buat teman-teman yang sudah profit, yang belum profit tetap sabar karena orang sabar pasti cuannya lebar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau bahas di akhir bulan ini yaitu tentang Bitcoin dan salah satunya Buff Doge juga buat altcoinnya ya. Nah, Bitcoinnya itu kalau teman-teman lihat dari indeks alternatif.me ini, teman-teman bisa lihat bahwa indeks untuk kripto contohnya Bitcoin itu fear-nya kita tuh 40%. Nah, ya dibanding yang kemarin tuh 33%, minggu kemarin tuh 33%. Nah, kembali lagi ini di mana kalau teman-teman lihat video sebelumnya itu tentang berita di mana ada COVID Omicron yang terbaru, ketakutan di mana nanti Bitcoin akan dump karena ada India yang tidak setuju, salah satu negara India yang tidak setuju dengan Bitcoin dan lain-lain, banyak jadi menimbulkan ketakutan sehingga ketakutan itu muncul seperti ini. Nah, tapi kembali lagi kita di saat pengen, kalau misalnya kita trading atau investasi pengen harga murah, di saat harga murah itu datang, kembali lagi kita ambil atau tidak gitu loh. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau saya sih saya pasti akan ambil kalau harganya murah gitu loh ya. Nah, itu saya mau update yaitu kalau teman-teman lihat Twitter ya, dan pemilik Bitcoin terbesar adalah tuh di perusahaan MicroStrategy ya teman-teman. Dan ini Michael Saylor sebagai foundernya kemarin meng-tweet dia beli 7.000 Bitcoin ya teman-teman, seharga 414 juta. Jadi dolar, jadi kurang lebih kalau dirupiahkan itu 5,9 triliun ya, besar banget ya. Nah, diakumulasi sama sebelumnya totalnya adalah dia punya 121.000 Bitcoin per 29 kemarin ya, dia average rata-rata 29.534 ya. Jadi kalau misalkan dibanding dengan harga sekarang, sebenarnya itu dia udah untung 2 kali lipat ya, sungguh luar biasa ya. Nah, Michael Saylor juga bilang sebenarnya kayak India tuh tidak mendukung tentang itu tuh tidak ngefek juga. Karena apa? Karena perkembangan nanti Bitcoin ke depan juga akan bisa mengalahkan emas. Jadi dia tetap membeli dip ya, membeli saat harga rendah ya. Nah, kemudian kalau saya membagikan tentang analisa Bitcoin ya, untuk technical analisanya teman-teman bisa lihat sebagai pandangan atau sebagai acuan lah ya. Nanti juga teman-teman juga bisa analisa sendiri secara teknikal. Kalau saya selama belum tembus di 58.341 itu belum aman secara trend uptrendnya ya teman-teman. Dan kalau sudah lewat biasanya saya lihat apakah terkonfirm minimal 2 hari atau tidak. Kalau dia satu hari 58.000, besoknya dia 57.000, berarti dia masih belum terkonfirm. Tapi kalau misalkan dia udah di 58.341 selama minimal 2 hari, dia udah akan lanjutin uptrendnya ya. Dan kalau sudah tembus di angka 63.236, dia bisa OTW ke 70.000 ya. Nah, sekarang sih kalau saya lihat itu BTC sementara berkutat di area 54 sampai 58.000 ya. Dan support terkuatnya sih di 50.000. Kenapa di 50.000? Karena banyak demand yang di sana. Jadi sebenarnya tuh banyak orang yang juga mau beli di angka-angka seperti sebenarnya angka psikologis ya, salah satunya di 50.000 tuh daerah support terkuatnya untuk sekarang ya. Nah, kemudian saya mau bahas tentang salah satu yang altcoin saya. Tapi ini kembali lagi saya banyak punya altcoin. Cuma kenapa saya bahas ini? Karena selama ini saya juga melihat bahwa ya salah satu developer ini yang memang jujur dibanding developer lain. Saya juga ada indikasi yang kemarin kena rakul, cuma saya belum menyebutkan koin seperti apa. Kenapa? Karena ini belum terkonfirm ya. Jadi nanti kalau misalkan terkonfirm baru saya akan bikin videonya. Nah, saya mau bahas tentang altcoin yaitu Buff.coin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di baca official Telegramnya, nah dia akan udah ada di staking di Hotbit ya. Nanti kita coba apakah udah bisa atau belum. Dan kembali lagi di sini juga nanti bulan depan akan ada exchange, katanya sih dua exchange yang ini jadi surprise lah buat kita sebagai holdernya. Dan kemudian banyak orang nanya nih kenapa burn-nya kapan. Sebenarnya saya kalau dilihat ya, kalau developer itu pintar, dia tidak memberitahukan burn-nya kenapa. Kalau dia memberitahukan burn-nya misalkan tanggal 5 Desember, nanti biasanya para scalper itu akan
mengambil keuntungan sesaat. Jadi itu akan merusak harganya. Makanya kenapa dia tidak akan memberitahukannya juga. Dan saya setuju dengan developer karena ya tadi saya bilang saya juga sebenarnya tipe trader scalper, tipe swing, tipe investor, dan saya di saham juga sama seperti itu. Cuma kembali lagi kenapa saya di crypto sekarang jarang lagi untuk scalper karena saya pikir kenapa sih cuma pikir cuan 20% atau 40% sedangkan kita bisa potensi bisa ribuan sampai ratusan ribu persen gitu loh. Nah, kalau di saham saya bisa scalper biasanya saya dengan ilmu tape trading. Teman-teman bisa baca lebih detail atau cari di YouTube atau di Google ilmu tape trading, membaca BitX itu seperti apa gitu loh. Nah, kemudian saya mau update tentang jumlah ordernya ya, Dogecoin-nya sekarang udah 132.000 ya. Dan total transfer itu udah 463, cukup banyak ya teman-teman. Jadi kembali lagi holdernya juga berkembang dengan lumayan cepat ya. Terus kemudian kita kalau ke ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman langsung ke Hotbit ya, karena saya juga ada Hotbit. Oke, teman-teman langsung bisa masuk ke Hotbit, ke Dogecoin, kemudian bentar ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat ini, kita masukin ini detailnya. Nah, teman-teman bisa baca di introduction-nya. Bahwa di sini bilang kalau kita invest untuk 10 Dogecoin dengan bunga staking 5% dikali 30 hari dibagi 365, kita akan dapat 0,0410 Dogecoin ya. Jadi ini yang kita dapat dari kita staking di Hotbit. Nah, kemudian ada minimal pembeliannya tuh 1 miliar token ya. Cara gimana? Kita pertama maksudnya waktu validasi periodenya tuh 60 hari ya teman-teman ya. Waktu 60 hari jadi kita di staking nggak bisa dapat 60 hari. Caranya gimana? Kita transfer ya teman-teman. Transfer mau di invest Dogecoin yang buat staking berapa? Kan minimal kan 1 miliar. Contoh saya buat invest account totalnya misalkan bisa all, kalau teman-teman mau all, atau misalkan saya mau 1 miliar aja. Oke, kita confirm. Nah, itu kita berhasil transfer ke investment ya. Kemudian kita lakukan all di sini. Oke ya, teman-teman, 1 miliar ini kita udah transfer, kemudian kita pencet all, all, kita purchase. Sukses ini oke. I know, kita bisa cek juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Saya di tes selama 60 hari ya. Nah, kemudian yang saya mau infokan lagi adalah saya secara teknikalnya Dogecoin. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya, sebenarnya kalau analisa Dogecoin ini ya, sebenarnya analisa untuk altcoin ya, untuk technical itu kembali lagi teman-teman ya, memang sekedar analisa, cuma kembali lagi itu angkanya pasti ada tertulis. Jadi teman-teman kalau misalkan trader atau apalagi investor juga ya, perlu juga tahu kapan titik-titik entry yang kita masuk. Kayak kemarin kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, saya ada entry itu di angka 0-nya 7 kali 2080. Saya ada entry lagi di angka tersebut. Dan saya lihat di sini untuk harganya masih ya, walaupun kalau misalkan saya scalper saya udah pasti cuan, tapi saya akan buy lagi karena saya masih lihat harga ini masih harga sideways. Justru kalau kita mau nambah muatan di harga-harga sideways, jangan kita mau nambah muatan di harga tinggi. Justru kita beli harga di sideways, dijualnya di kapan? Di harganya tinggi. Dan saya minimal invest saya ya minimal tuh 1 tahun ya. Kalau kita investor sejati tuh sekitar 4 tahun. Kembali teman-teman teman-teman nyamannya seperti apa. Dan saya kalau saya ke Trust Wallet saya, kita ke Pancake. Kenapa saya belinya di sini? Karena saya bilang ini saya invest. Jadi saya saya belum jual. Jadi saya invest dan ini saya masih profit terus. Karena apa? Saya bilang di sini kita tujuannya buat jangka panjang, bukan buat yang cuma scalping aja. Kalau scalping aja saya sih udah cuan. Nah, kembali lagi
sini bukan ajakan beli atau jual ya, ini menunjukkan bahwa saya army dan memang saya menunjukkan bahwa saya juga buy di harga yang rendah, kayak seperti tadi Bitcoin Michael Saylor tetap beli. Karena uang saya ada sekitar 30, saya beli 30 aja, 30 US tambah lagi. Itu berapa Bitcoin? Nah, caranya teman-teman bisa 1 miliar lebih ya, ganti belakangnya 1, kemudian kita pakainya biasa, slip patch-nya 0, saya pakainya 0,05 biasanya, 0,5, saya pakai 0,5, kemudian kita swap, kita confirm, berhasil ya teman-teman ya. Oke, nah berhasil ya. Total BAP Dogecoin saya ya di invest kurang lebih ada sekitar 83 miliar ya. Dan teman-teman, ini sebenarnya saya bukan ajakan beli atau jual. Kembali lagi nanti teman-teman riset sendiri, teman-teman Dior sendiri ya, apakah ini sesuai dengan teman-teman atau tidak. Dan saya selalu mengedukasi bahwa saya invest, yang namanya saya invest pasti uang dingin ya, uang yang siap hilang. Kembali lagi ke teman-teman, jangan sampai kita cuma invest, kita mau untung tapi kita tidak mau rugi. Karena apa saya bilang, saya juga ada kemarin saya indikasi koin yang saya rugi, ya sudah, kembali lagi itu kita siap menerima resikonya. Untuk strateginya bagaimana TP-nya tuh teman-teman bisa lihat video saya tentang saya ya bermain micin seperti apa. Dan memang selama saya bermain micin ini ya udah floating profit ya udah lumayan. Nah, kembali lagi ini saya share hanya edukasi aja buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe, bisa share, bisa like, atau mungkin bisa teman-teman komen mau seperti apa ke depannya, atau mungkin teman-teman ada mau tambah seperti apa. Oke, sekian dari saya, salam sehat, salam profit, see you at the top.